Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat istiqomah, dan kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam mengkaji kitab yang sama, kitab Safinatun Najah, dan kita masuk ke dalam pembahasan wudhu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar mengenai niat, ya. Niat kita udah panjang lebar kemarin membahas. Dan hari ini kita membahas seputar sisa dari bagian dari fardunya wudhu. Baik, betul nggak kemarin ada yang ikut? Betul ya? Iya, itu Ya, kemarin ya, niat. Ustaz. Hmm, Mm-mm. Yuk, sekarang kita coba eh, ulang lagi sedikit karena minggu lalu kita kemarin nggak nggak sempat ngaji, jadi mungkin kita kelupaan. Bahwasanya wudhu itu nanti punya beberapa pembahasan. Pembahasan pertama itu nanti akan berkaitan dengan rukun wudhu, akan berkaitan dengan rukun rukun wudhu. Pembahasan kedua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syarat-syarat wudhu. Pembahasan kedua adalah syarat-syarat wudhu. Pembahasan ketiga tentang sunnah-sunnah wudhu. Oke. Pembahasan keempat tentang adab wudhu. Pembahasan kelima tentang makruh wudhu. Pembahasan keenam tentang haram wudhu, sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang membatalkan wudhu. Haramnya wudhu. Ketujuh adalah sesuatu yang pembatal wudhu. Nah, ini merupakan tujuh perihal yang akan kita bahas dalam wudhu. Oke, baik. Kita di dalam kitab ini, di dalam kitab ini itu yang ada hanya tiga. Apa aja, Tat? Pertama, rukun wudhu. Oke. Yang kedua adalah syarat wudhu. Yang ketiga adalah pembatal wudhu. Hanya ada tiga ini saja pembahasan ada dalam kitab ini. Selebihnya itu nanti akan kita tambahkan. Nggak banyak-banyak kok. Simple saja.
Baik. Sampai di sini sudah dicatat semua? Silahkan. Mm-mm. Oke ya. Oke. Kalau sudah semua, kita kembali ke rukun wudhu. Karena kemarin kita belum menyelesaikan rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar mengenai niat dan apa saja syarat-syarat niat serta hal yang melingkupi tentang niat tersebut. Dan itu harusnya sudah menjadi jelas di dalam benak antum bahwasanya niat itu sepenting itu. Dan nanti nih sekedar spoiler, semoga Mas Ari bisa ikutan di kelas puasa kita. Nanti di dalam pembahasan puasa itu lebih lebih panjang lagi dan ada beberapa masalah-masalah yang sangat krusial sekali untuk kita ketahui sebagai seorang muslim berkaitan dengan niat. Insya Allah nanti akan dibahas di bab puasa. Oke, baik. Niat sudah. Sekarang yang kedua, tentang membasuh wajah. Oke, perhatikan kata-kata goslu. Goslu di sini maknanya adalah membasuh atau inrisal. Kemarin kita bilang adalah maknanya adalah inrisal. Kenapa? Karena kalau goslu saja, ini bagi orang yang mampu atau bagi orang yang sehat. Bagi orang yang nggak sehat gimana? Maksudnya nggak sehat itu adalah bagaimana caranya wudhunya orang yang buntung tangannya atau nggak punya kaki untuk berwudhu. Maka di sini ada orang lain yang mewudhukannya. Ada orang lain yang mewudhukan. Jadi maknanya di sini ada inrisal, membasuhkan. Atau kemarin bahasanya gimana? Yang Anda pernah bilang itu? Iya, mengaliri. Hah? Mengalirkan. Yes. Mengalirkan, ya, mengalirkan air ke orang tersebut. Jadi maknanya di sini adalah inrisal, mengalirkan. Jadi bukan membasuh, tapi lebih ke arah mengalirkan. Karena kalau membasuh itu untuk orang-orang yang sehat atau orang-orang yang punya tangan dan punya tubuh yang sehat dan lengkap. Ini makna dari kata ghuslun. Nah, terus berikutnya, wajah itu dari mana ke mana, Ustaz? Nah, wajah itu dari misalnya ini tempat kita tumbuh rambut pertama, ya. Tempat kita tumbuh rambut pertama. Dari sini vertikalnya dari tempat kita tumbuh rambut pertama sampai pertemuan antar dua rahang. Jadi di dagu sini. Kalian ya. Dagu itu punya punya dua, jadi ibaratnya tengah-tengah gitu. Dagu itu punya satu sisi kiri, satu sisi kanan. Oke. Nah, ujung dagu inilah merupakan tempat di mana kita membasuh wajah secara vertikalnya. Oke. Dari atas, dari ujung rambut pertama sampai pertemuan dengan rahang. Nah, lalu horizontalnya apa, Tat? Horizontalnya itu dari ujung sini, Mas. Nih, dari si telinga ini kan ada kayak bentolan di situ ya. Oke ya. Dari bentolan ini sampai bentolan kiri, dari kiri ke kanan. Nah, ini vertikalnya. Nah, itulah merupakan batasan-batasan wajah. Oke, dari telinga ke telinga, dari ujung telinga sini sampai telinga sini. Oke. Sekarang saya tanya sama Mas Aldari. Mas Aldari, oke. Mas Ari, Mas Ari. Oke, Mas Ari deh, Mas Ari deh, Mas Ari yang udah siap-siap nih. Mas Ari, ketika seseorang misalnya Allah ciptakan dalam keadaan telinganya ada di sini, telinganya ada di sini misalnya, oke? Dia mesti nggak mana batasan wajah dia? Ini tetap di hukum yang pertama, Ustaz. Oke, baik, barakallahu fikum. Tetap dihukum yang pertama. Dia tetap dihukumi sebagai orang yang biasanya orang itu tumbuh atau biasanya orang itu sehat. Gitu. Karena wajah itu adalah apa saja yang kita lihat ketika kita menyapa dia atau ketika kita berbicara dengan dia. Nah, berarti segala sesuatu yang kita lihat
itu bisa menjadi sesuatu yang kita lihat ketika kita berbicara, itu disebut sebagai namanya wajah. Ya. Jadi dari atas ke bawah, sini ke sini. Oke, tayyib. Terus Mas Ari, para ulama sepakat kalau misalnya dalam kita membasuh wajah, kita harus melebihkannya. Artinya ketika kita ke atas, kita harus sampai kepala. Rambut itu harus basah. Kalau sampai sini, kalau di ujung sini, kita harus sampai kena telinga, membasuhnya. Kalau sini harus sampai sampai mendekati zakun. Jakun sini nih. Kan ada jakun ya. Atas jakun itu kan kayak ada sela gitu ya. Nah, harus sampai situ. Kenapa kok sampai seperti itu? Agar memastikan kalau air basuhan itu sampai merata ke semuanya. Kenapa kalau nggak begitu? Karena kalau kita nggak melebihkan basuhan kita, maka bisa jadi itu akan berakibat pada tidak sempurnanya wudhu kita. Ketika wudhu tidak sempurna, maka sholat tidak akan menjadi sah. Itu ya. Itu perbedaannya. Jadi ketika kita wudhu, kita harus melebihkan sampai ke leher, sampai ke telinga, sampai ke atas. Lebihkan semuanya. Apa kaidahnya? Malam yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Seperti itu ya. Nah, ini adalah batasan mengenai wajah. Oke, sampai di sini coba Mas Ari sendiri ada diskusi nggak? Masuk itu ya, apa, sembilan was-was itu. Ulang lagi Mas, ulang lagi Mas. Yang melihat yang menghilangkan was-was. Oke, baik. Sepertinya juga jaringan saya juga agak ini ya, agak ribet ya. Agak putus-putus Mas. Dia sih itu was-was. Koneksinya Nah, putus-putus Mas. ketika dia Gimana gimana Mas? ketika Ya, ketik aja. Coba dimatiin aja videonya coba. Matiin aja videonya dulu. kita Oke ya, gitu ya. Jadi kita ulangi lagi bahwasannya coba silakan. eh, Nah, melebihkan sedikit dari tip itu juga untuk menghilangkan was-was ya Ustaz. lebih tepatnya untuk menyempurnakan. Lebih tepatnya Gimana? untuk menyempurnakan. Jadi kalau masuk menghilangkan was-was kayaknya nggak pas sih. Karena menurut yang dari hasil bacaan saya itu ulama nggak ada yang mengatakan bahwasanya harus melebihkan itu karena was-was itu enggak. Karena ingin memastikan sebagai penyempurna saja. Sebagai penyempurna. Oh. Baik ya. Oke. Mas Aldari sudah oke jaringannya? Belum ya? Oke. Oh, oke, Ustaz. Oke Ya, udah ya. ya. Nggak apa-apa, nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai apa. Video nggak apa-apa. Oke. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah mengalirkan air dari tangan. Berarti pertama ya. Dari yadain sampai ke siku. Dari tangan sampai ke siku. Oke. Berarti kita dari kita ketika ketika kita ada air mancur dari atas ke bawah. Set gitu ya. Set. Nah, pertanyaannya adalah orang buntung gimana, Tat? Orang buntung. Jadi kalau buntungnya dia itu di sini, anggaplah pergelangan tangan atau di sinilah ya. Misalkan dia diamputasi atau karena penyakit atau karena kecelakaan atau karena apa, maka yang dibasuh adalah sisa dari tangannya dia tersebut. Dari sini sampai ke bawah. Oke. Kalau buntung semua, Tat,
buntung semua. Ya sudah, berarti nggak ada yang dibasuh. Dan basuhan dia pada tangan itu terhitung sunnah. Baik. Yang ketiga, orang buntung, buntungnya setengah, buntungnya semuanya. Oke. Kalau misalnya dia Allah ciptakan tanpa siku, coba kira-kira Mas Aldari, dari mana dia basuhnya? Tanpa siku ya Ustaz. Hmm. Kalau tadi lihat dari kaidahnya berarti tetap dari apa? Apa sih nanti pergelangan itu ya dari jari sampai ke siku kan batasnya Ustaz ya. Hmm. Kalau nggak ada sikunya berarti tidak tidak dialirkan yang dulu maksudnya. Jawabannya adalah diperkirakan sikunya itu semana Oh, orang seorang sepantaran dia yang semisal dengan dia itu. Jadi diperkirakan. Nah, itu ya. Jadi diperkirakan ketika dia nggak punya siku, kita diperkirakan bahwasanya sikunya itu sampai di situ. Ya, berarti kita ada tiga masalah ya. Pertama, ketika dia nggak punya pergelangan tangan, jadi dia cuma setengah sini, maka setengahnya harus dibasuh semua. Ketika dia buntung semua, maka sunnah bagi dia membasuh tangan, nggak wajib seperti itu. Ketika dia tidak punya siku, maka diperkirakan sikunya itu ada di bagian yang mana. Nah, baik, sampai di sini. Nah, sampai sampai di apa namanya rukun yang ketiga, ada masalah nggak? Nggak ada ya? Oke. Yang keempat, perhatikan. Ada Ustaz. Oke, baik. Yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, menyapu sebagian kepala. Nah, di mazhab kita, satu rambut saja kita usap, itu sudah sah. Depan belakang itu sah semua. Oke. Depan belakang sah semua. Samping juga kalau itu misalkan kita misalnya samping satu doang boleh. Oke. Yang sempurnanya gimana, tak? Sempurnanya itu gini. Kalau kita kan misalkan cuma sekedar tek-tek gitu ya, udah sah itu gimana? Kita tinggal nempelin aja tanpa kita membasuh juga ya udah tetap sah kita. Baik. Sempurnanya adalah begini. Kita ambil apa namanya? Kita ambil air, baik. Terus posisi tangan tuh begini. Kayak orang apa namanya? Ada di pelipis. Gini nih ya. Pelipis ini, sama pelipis ini. Taib, disapu satu kali, satu, dua. Hitungannya satu. Ambil lagi air, satu, dua. Ambil lagi air, satu, dua. Nah, itu merupakan gerakan sempurna dari membasuh sebagian kepala atau menyapu sebagian kepala. Itu ya. Jadi sempurnanya seperti itu. Kalau kita cuma tek-tek dong ya udah nggak apa-apa, sah juga gitu. Tapi sempurnanya kita tadi satu, dua, satu, dua. Oke. Nah, sampai di sini ada masalah di yang rukun keempat. Bisa dimengerti lah ya, bagaimana cara membasuh, menyapunya ya. Ya, insya Allah Ustaz. Oke, masalah dari udah oke jaringannya. ya salah satu ini kadang benar kadang keluar sendiri ya dan coba dilihat video YouTube-nya kalau emang jelek banget. Tapi rukun keempat ini bisa dimengerti, bisa difahami apa namanya tata caranya. Bisa bisa Pak. Oke, baik. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Sama dia. Ketika dia buntung, katakanlah gitu, Allah ambil kaki dia karena mungkin sebab apapun itu, maka yang menjadi batasan adalah
sisa dari kakinya dia tersebut. Itu satu. Ketika dia buntung semua, benar-benar buntung, maka dia disunahkan untuk membasuh sedikit kakinya. Ketika dia diciptakan tanpa ada mata kaki, maka diperkirakan mata kakinya semana. Nah, inilah batasan dari membasuh. Nah, dan yang keenam ada tartib, artinya berurutan. Nggak boleh yang rukun nomor 2 didahulukan daripada rukun nomor 4, rukun nomor 3 didahulukan daripada nomor 5, nggak boleh. Harus berurutan. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Dan hanya 4 anggota inilah yang menjadi anggota wudhu. Artinya, selain ini berarti bukan termasuk anggota wudhu. Silakan kalau ada diskusi. Karena rasa mudah sih ya ini. Saat Ini ini Ustaz. ada Hmm. Ya udah. duluan, Mas. Silakan Duluan, Mas Mas. Aldadi. Duluan, Mas. Mas Aldadi, silakan Mas Aldadi. Oh, nggak pernah dengar apa hadis tuh kalau di kajian itu mengenai kalau wudhu dia kan seperti ada sunnahnya tuh hadisnya tuh kalau misal lewat dari mata kaki tuh bercahaya gitu kalau nggak salah di apa di akhirat ya maksudnya. Itu gimana Ustaz? Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i bagaimana Ustaz? Oke, seperti ini. Pertama, ada dalam kita memandang hadis-hadis seperti itu ya, kita harus memandang ada yang di situ itu sifatnya adalah syariat, ada yang berkaitan dengan akidah. Yang pernah Nabi bilang ke antum. Contoh misalnya adalah rezeki itu di tangan Allah. Itu masalah akidah atau masalah syariat? Masalah akidah tentunya kan? Akidah. Iya. Udah. Tapi kita juga di saat yang sama kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita yang laki-laki untuk mencari nafkah. Itu masalah akidah atau masalah syariat? Syariat, betul? Syariat. Nah, kita diperintahkan untuk membasuh kaki itu masalah akidah atau masalah syariat? Syariat. Nah. Syariat. Nah, berarti ketika kita melebihkan sedikit dan kita dapat bercahaya, berarti itu bukan dalam rangka kita ingin menjemput kebaikan itu, tapi dalam rangka kita melaksanakan syariat yang mana nanti ganjarannya adalah kaki kita bercahaya. Jadi hadis tersebut itu bisa kita maknai sebagai sesuatu yang kita yakini. Kalau kita melaksanakan syariat dan kita sempurnakan syariat tersebut, maka wajah kita, kaki kita akan bercahaya. Jadi nanti kalau misalkan ada hadis-hadis seperti itu, bermuamalahnya seperti itu dengan hadis tersebut. Fokusnya pada titik di mana itu adalah kewajiban kita yang harus kita penuhi atau tidak. Kalau masalah nanti wajah kita bercahaya, terus nanti segala sesuatu yang menjadi bekas wudhu kita nanti menjadi saksi, itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah dan kita hanya meyakini saja. Syariatnya harus kita lakukan. Itu ya, Mas Aldari ya. Oke, siap. Silakan Mas Ari, kalau diskusi lagi. Ini Ustaz, kalau ada kasusnya kayak gini Ustaz, ketika wudhu terus kita misalnya baru sampai di tangan atau di bagian yang lain lah, tiba-tiba air habis Ustaz. Oke, taib. Nah, kita cari air, nah terus dapat. Nah, itu gimana Ustaz? Itu ngelanjutin yang sisa wudhu yang belum selesai atau mengulang dari awal? Jawabannya adalah kita melanjutkan lagi. Karena ini istilahnya namanya mualat. Mualat itu artinya itu kita dari satu rukun ke rukun yang lain itu nggak ada jeda, jedanya nggak panjang. Dan itu adalah sunnah. Ketika tadi airnya habis, maka ya nggak apa-apa, kita melanjutkan saja nggak apa-apa, karena itu merupakan bagian dari kesunahan. Yang nggak boleh itu begini misalnya, kita kita lagi basuh muka, kita basuh kakinya besok atau basuh tangannya besok, nah itu nggak boleh.
Tapi kalau masih di batas yang wajar gitu ya, kita mencari air itu nggak apa-apa. Jadi itu masih dalam bagian mualat yang itu bagian dari sunnah. Yang nggak boleh itu ya kalau misalkan wudhunya hari ini, membasuh wajahnya hari ini, tapi membasuh tangannya besok atau 2 hari kemudian, atau kita pergi dulu ke metro dulu dari Bandar Lampung ke metro dulu, nah itu nggak boleh. Iya, iya. Baik. Oke, ada lagi diskusi Mas. Ada lagi Ustaz. Hmm. Nah, untuk bagian yang luka misalnya Ustaz. Nanti bagian yang luka kita bahas setelah tayamum ya, karena nanti akan menjadi sempurna ketika kita sudah belajar tayamum. Jadi kita belajar tayamum dulu, insya Allah nanti setelah tayamum kita akan membahas itu lebih detail. Oh iya, iya Ustaz. Oke, baik ya. Nah, oke, ada lagi? Mudah ya? Gampang ya? Eh, ada Nah, Ustaz, apa enggak? nah, Kalau yang ini kan yang masalah was-was Ustaz. Nah, oke, misalnya baik. masalah was-was itu kita lupa ada bagian yang kayaknya belum terbasuh itu gimana Ustaz? Nah, kalau ada bagian yang belum terbasuh, maka kita mengulang dari bagian tersebut yang kita ingat, mengulang dari bagian yang kita ingat. Oh, ya Ustaz. Gitu. Nah, kita lupa dan kita belum bisa memastikan kalau dia itu udah pasti atau belum nih. Yes. Oke, ayo, ada lagi? Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Hmm, Oke, nggak ada? Oke, Pak. Hah? Cukup. Oke, Cepat. kita lanjut dulu. Sebelum itu kita keluar dulu aja, karena kita setelah ini bahas sunnah dan adab wudhu. Oke, Oh, ya keluar dulu Ustaz. aja. Ya, oke, Kalau sudah bisa kita pahami, kita lanjut ke sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnah wudhu itu udah banyak. Sunnah-sunnah wudhu ada banyak. Pertama adalah bersiwak. Siwak. Setelah kita membaca bismillah, terus siwakan dulu boleh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau wudhu, kita siwakan dulu. Oke. Yang kedua adalah baca basmalah. Baca bismillah. Terus yang ketiga, ingat ya kemarinnya, kita niat ngambil sunnah wudhu. Jadi setelah bismillah, membasuh kedua tangan, apa telapak tangan, sambil kita niatin, nawaitu sunanal wudhu'i. Aku niat sunnah-sunnah wudhu. Kita membasuh telapak tangan. 3, membasuh telapak tangan. Basuh telapak tangan. Yang keempat adalah ngapain? Mas, kumur-kumur Berkumur-kumur. sama istinsyak. Jadi usahakan begini. Usahakan ya, ini hanya sebatas kita dalam rangka menghemat air. Ketika kita ngambil satu air, usahakan si mulut dan hidung langsung jadi satu. Gitu. Jadi kayak jadi satu. Nah, langsung usahakan begitu untuk dalam rangka menghemat air. Tapi kalau misalkan satu-satu, ya boleh aja. Mas ini pup, 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 pup. Tapi nggak cuman masukin air, enggak ya, cuman sekedar harus hirup sedikit seperlunya, habis itu untuk menyempurnakan sunnah kita. Jadi berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu merupakan bagian dari sunnah. Jadi kumur-kumur sekaligus memasukkan air dalam telinga. Masukkan air dalam hidung. Yang kelima adalah tathlith. Tathlith itu apa Ustaz? Artinya setiap bagian kita basuh
3 kali. Setiap bagian 3 kali basuhan. Jadi taslif, taslif pakai ta. Baik. Yang keenam tadi yang seperti Anda bilang bahwasanya membasuh seluruh kepala, seluruh kepala. Itu juga sunnah. Menyapu seluruh kepala. Itu bagian dari sunnah juga. Yang ketujuh adalah ngapain? Membasuh hidung atau menyapu hidung. Afwan, telinga, menyapu Telinga. telinga, menyapu telinga, menyapu telinga. Yang keempat, yang kedelapan adalah tadlik. Tadlik itu ngapain? Tadlik itu kita, jadi inti dari mengalirkan air itu adalah kita meratakan air. Jadi kita dengan basuhan air itu kita ratakan, rata. Kita ratakan. Nah, ini namanya tadlik. Jadi kita apa ya, memijat air ke seluruh bagian. Itu bagian dari sunnah. Nah, ya sebenarnya dengan kita ya sholat gini aja ya boleh-boleh aja. Tapi dengan kita pijat, kita akan menghemat air dan mendapatkan sunnah. Namanya tadlik. Oke, tadlik. Jadi apa namanya, eh me, apa ya, tadlik itu ya tadilah mengurut lah, mengurut, diurut. Ya. Yang kelima adalah tahlil. Tahlil itu kayak kita memasukkan, kayak kita ini lah, ini namanya tahlil nih. Sela-sela, sela-sela telinga kita, sela-sela, sela-sela tangan kita dan kaki kita. Ini namanya tahlil. Tahlil pakai kho, tahlil. Nah, itu ya. Terus yang ke-10 itu adalah mualat yang tadi harus apa namanya cepat gitu ya. Antar satu dari rukun satu dari satu satu anggota ke anggota yang lain itu nggak ada jeda yang panjang. Oke. Terus yang ke-11 itu tayamun. Tayamun mendahulukan bagian-bagian yang kanan. Tayamun mendahulukan bagian-bagian yang kanan. Dah, itu aja mungkin beberapa apa namanya masalah yang ada di dalam sunnah-sunnahnya wudhu. Hmm, Sampai di sini ada diskusi, permasalahan, silakan. Ini Ustaz, kalau untuk bismillahnya itu jahar ya Ustaz? Bismillahnya talafus aja. Talafus itu ya sekedar ke telinga kita tahu aja nggak apa-apa. Jahar juga boleh. Hmm. Tapi Kalau- berarti kalau misalnya ya kalau ada yang apa wudhu di dalam toilet itu gimana Ustaz? Nah, Berarti makanya lebih baik diinikan saja di talafus saja. oh. Talafus di sedikit agak dikecilkan suaranya. Gitu. Jadi itu bismillah juga terhitung ketika udah membasuh apa ketika akan menghidupkan Belum, keran gitu gitu enggak? sebelum Ustaz? sebelum aja, sebelum kita membasuh. Oh, iya. Ada lagi yang lain, silakan. Oh iya, Ustaz, terkait silakan silakan. mengenai apa tayamum itu kan yang dari kanan ke kiri Ustaz ya. Heeh. Cuman saya sering lihat juga kalau apa kaki itu orang selang-seling gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Leb- Kanan kiri. Lebih baik emang kanan dulu, Mas. Karena Hmm. ngambil sunnahnya ya, nggak salah juga dia. Mau 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 Oh, dengan variasi juga silakan. gitulah. Oke, Ustaz. Ya, variasi silahkan. Tapi lebih
tepatnya tadi ya kayak gitu tadi. Apa namanya? Langsung lah gitu loh. Hmm. Mungkin karena ini Ustaz, apa hitungan yang 3 kali itu nggak kerasa kalau misalnya langsung kanan kanan semua. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, tadi pertanyaan pertanyaan untuk tadi Mas, terkaitan dengan tadi misalnya airnya habis, itu Ya, Ustaz. batasannya seperti apa? Batasannya itu jangan sampai kalau di kitab Fathul Qorib itu jangan sampai kering. Air yang Oh, nah, jangan sampai kering. Karena kalau sudah kering itu sudah berarti kita udah harus mengulang lagi wudhunya gitu loh. ya, ya. Gitu. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita keempat tentang adab-adab wudhu. Kita menjadi pertanyaan, Tat, apa bedanya adab sama sunnah? Ada perbedaan antara adab dan sunnah. Jadi bedanya adalah sunnah itu dalil-dalilnya itu banyak dan kuat. Dalil-dalilnya banyak dan kuat. Oke. Sedangkan adab itu dalil-dalil yang datang itu sedikit. Dalil-dalil yang datang itu sedikit. Artinya itu adalah bagian yang dianjurkan untuk dibasuh atau bagian atau pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan atau pekerjaan yang dianjurkan untuk dihindari. Nah, itu dalil yang datang untuk anjuran itu lebih sedikit ketimbang ketimbang dalil-dalil sunnah yang agak lebih banyak. Nah, apa aja itu Tat yang merupakan adab dari berwudu? Pertama, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini merupakan bagian dari adab. Yang kedua, jauh dari percikan air. Jadi kalau bisa itu air itu nggak berpercik gitu loh. Kenapa? Ya, adab juga menjaga diri kita dari air-air yang mustakmal. Karena kan kalau sudah terpercikan, tetet gitu. Bisa jadi kita kena 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 air mustakmal gitu. Bisa jadi kena sesuatu apapun. Nah, kalau itu kalau bisa dihindari. Jadi berpercik itu kalau bisa jangan heboh lah kalau bahasa saya itu. Wudhu jangan heboh, tetangga sampai kena juga gitu. Nah, jangan begitu. Nah, itu bagian Keran heboh Fat, gitu. Itu yang kadang sering Keran Ustaz. merek Honda tuh biasanya. kalau bisa jangan heboh. Jangan heboh. Jadi cari keran juga buka kerannya yang sedikit aja lah Mas gitu. Merek-merek apapun tuh pokoknya yang sedikit aja lah kayak gitu. Ini harusnya Ihsan ada nih biar tahu biar dia nanti kalau misalkan apa membangun rumah atau menyarankan ke kliennya kalau bisa jangan merek yang memercikan air gitu. Ini kalau bisa jangan ini ya, jangan yang heboh gitu loh. Ya kerannya buka keran sedikit aja gitu. Secukupnya aja lah gitu. Oke. Ya, ini bagian dari adab berwudu. Oke. Baik. Yang ke berikutnya juga di antara adab wudu itu kalau nggak salah ya, nggak boleh bicara. Itu adab juga, adab berwudu. Jadi itu bagian dari adab. Tidak banyak bicara. Itu juga bagian dari adab juga. Baik. Oke. Sampai di sini. Coba ada diskusi nggak?
Kira-kira apa lagi yang sekiranya ini? Ya, nggak boleh juga lah. Jangan juga bercandaan gitu ya. Wudhu bercandaan. Ya, jangan juga lah. Itu juga bagian dari adab juga lah. Meskipun itu bukan bagian dari sunnah, tapi itu bagian dari adab. Sebenarnya jangan bercandaan, jangan banyak Iya. bicara gitu. Udah fokus. Ini kan kita dalam rangka ibadah gitu. Itu bagian dari adab juga. Apalagi misalnya keseharian teman-teman kita misalnya apa? Ngegojekin air misalnya. Ya, apalah segala macam yang berkaitan dengan bercandaan dan sia-sia lebih baik dihindari. Nah, ini bagian dari kita melaksanakan adab wudhu. Oke, makruhnya wudhu. Yang kelima, makruhnya wudhu. Makruhnya wudhu pertama adalah Hmm. lebih dari 3 kali kita basuh. Lebih dari 3 kali kita basuh. Itu makruh. Makruh kita. Oke. Kurang dari 3 juga makruh. Kurang dari 3 juga makruh. Jadi harus 3 pas. 2 kali misalnya makruh. Sekali ya makruh. Sah, tetap sah, tapi makruh. Kalau misalkan airnya sedikit, ya nggak apa-apa lah. Kita melaksanakan tersebut dalam rangka kita membasuh yang wajib-wajib saja. Oke. Yang ketiga adalah boros air atau israf. Israf, bukan isrof, bukan pakai shin, tapi pakai sin. Israf, mubazir. Israf wa tabzir, boros air. Nah, ini merupakan bagian dari sesuatu hal yang makruh. Baik. Yang keenam, haramnya wudhu. Haramnya wudhu itu adalah kita menggunakan air dari hasil gosok. Kita pakai air tetangga, tapi kita nggak bilang gosok itu jatuhnya. Nah, itu haram. Wudhunya sah, tapi dapat dosa. Wudhunya haram, tapi tetap dapat dosa. Hmm, baik. Sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Hmm. Pertanyaan sampai sini? Aduh, Hmm. Ini haram itu yang keenam ya Ustaz. hmm? Haram yang keenam, keduanya tadi sunnah. Syarat Itu itu pertama rukun, kedua syarat, ketiga sunnah, keempat adab, kelima makruh, keenam haram, ketujuh pembatal wudhu. syarat tadi kayaknya belum Ustaz ya. Memang Apa belum. syarat masuk? Oh, belum. Syarat itu saya bilang tadi ada di kitab ini, makanya nggak saya bahas. Nanti ada di pembahasannya. Oh ya. Ada di pembahasannya. Ya, ya. Oke. Ya, Mas Aldari, gimana? Aman Ustaz, insya Allah. Oke, taib ya. Oke. Untuk nanti pembahasan mengenai orang yang sakit, orang yang diperban, luka, semua nanti itu akan ada ininya, akan ada pembahasannya masing-masing. Oke, ada masalah gini. Contoh misalnya, ada orang jenggotnya tebel, katakanlah kayak Ustadz Syafiq misalnya, Syafiq Reza Basalamah. Tebel tuh beliau kan. Nah, itu
bagaimana caranya beliau bisa sah wudhunya? Sementara wudhu kan harus sampai sini kan? Hmm. Jawabannya adalah ketika seseorang itu punya jenggot yang tebal, maka dia disarankan untuk di apa namanya, Sela-sela. di sela-sela. Ah, supaya dia nyampe ke ininya, ke bagian kulitnya. Oke. Tapi kalau misalkan jenggotnya tipis, misalnya ya wajib kena semuanya. Harus kita pastikan semuanya kita kena semua. Jenggotnya tipis. Oke. Stat, stat, apa standar orang punya jenggot tebel dan jenggot tipis? Standar orang punya jenggot tebel dan jenggot tipis adalah ketika dia ngomong itu nggak kelihatan apa namanya warna kulit si ini, warna kulit dagunya ini nggak kelihatan. Nah, itu merupakan standar orang punya jenggot tebal dan jenggot tipis. Nah, ketika seorang punya jenggot tebal, maka dia ya cukup di sela-sela aja gitu loh. Cukup zohirnya aja gitu. Nggak perlu sampai, nggak perlu kayak kita yang harus sempurna, yang punya jenggot tebal harus sempurna kita. Tapi kalau punya jenggot tebal, dia cukup di sela-sela gitu. Jadi sempuka, cukup di sela-sela. Selesai. Nanti ya. Oke. Tat, saya pernah ngelihat perempuan ada yang jenggotan. Antum pernah lihat, Mas? Perempuan jenggotan? Nggak pernah, Ustaz. Nggak pernah. Saya pernah lihat, tapi di media sosial. Nah, kalau misalkan perempuan itu dia punya jenggot, tebel jenggotnya, maka dia diwajibkan untuk membasuh. Seperti laki-laki. Kalau tadi kan laki-laki tebel kan hanya disyaratkan untuk gini doang ya, di apa ya, dimasuk-masukin lah gitu loh, di sela-sela gini. Nah, tapi kalau perempuan yang berjenggot, tebel ataupun tipis, dia wajib harus kena semuanya. Kulitnya itu harus kena juga. Oke, nah itu. Nah, yang kedua, berarti dari sini juga kita punya batasan. Batasan apa, Tat? Batasan aurat perempuan. Aurat perempuan itu apa aja kan? Muka, apa, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Betul? Iya. Berarti bagian di bawah sini nih, agak di atas jakun di bawah dagu, itu bagian dari muka atau bukan? Pertanyaan ini. Bukan, Ustaz. Bukan. Mas Adari. Kalau dari wudhu tadi itu bagian yang termasuk harus di ini Ustaz ya. Cuman Nggak tahu ya. bukan Ustaz ya. Oke. Kurang tahu juga tuh Ustaz. Jawabannya adalah itu aurat. Jadi di bawah sini masih aurat. Makanya yang paling tepat, wanita-wanita kita, wanita-wanita muslimah itu harus memakai kerudung itu di sini. Antum lihat Ustazah Oki misalnya kan, makanya kan di bawah dagu itu kan. Jadi ini tuh masih bagian dari aurat mereka. Di bawah dagu sampai di atas jakun itu masih bagian dari aurat mereka. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah di sini. Jadi kita menutup semua. Karena bagian wajah itu adalah bagian dari rahang. Jadi ini kan kita kayak ada tulang gitu ya. Tulang bagian apa di bawah sana. Nah ini bagian dari wajah ini. Tulang kita yang dari ini bagian dari wajah. Yang kiri juga pun sama, bagian dari wajah juga. Nah, berarti dari sini kita bisa mendapatkan batasan wajah menurut mazhab kita. Artinya bagian bawah sini itu merupakan masih bagian dari muka. Meskipun nanti ya mungkin ada perbedaan lah ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di sini masih bagian dari wajah gitu ya. Akhirnya ada yang mengatakan ya nggak apa-apa di sini masih sedikit ini untuk ngantelin apa namanya kerudung. Ya udahlah, itu kita anggap sebagai bagian dari perbedaan pendapat dalam menakar
ataupun menentukan bagian vertikal dan bagian horizontal wajah seseorang. Tapi ala kulihal, ahsannya memang lebih baiknya memang ininya apa namanya si wajah itu bagian dagu yang di bawah di atas jakun ini itu tertutupi. Kalau bisa seperti itu. Oke ya. Ini khusus untuk kita yang punya istri, yang punya saudara perempuan, yang punya ibu, yang punya sahabat perempuan. Nah, itu kita harus mengingatkan tentang hal tersebut. Silakan. Kalau ada lagi pertanyaan. Nggak ada? Oke, Udah ya Ustaz. kalau nggak ada kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya. Apa pasal berikutnya? Pasal berikutnya Pembahasan adalah faslu fin niyati wa tartib. Pasal tentang niat dan juga tertib. Tertib itu urutan. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah qasdu syai', memaksudkan sesuatu muqtarinan yang bertautan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Berarti kalau memaksudkan sesuatu tapi tidak bertautan dengan fiilnya, itu disebut sebagai namanya azmun. Azam, berazam saja. Ya. Jadi kalau misalkan kita memaksudkan sesuatu tapi jauh dari pekerjaan, disebut sebagai namanya azmun. Misal contoh, saya insya Allah nanti besok pagi misalnya malam saya sudah ingetin di grup. Insya Allah besok pagi ada dars sorof. Mas Mas Ari udah niat. Itu namanya niat atau azam. azam. Azam kenapa? Iya. Karena Karena jauh. tidak dibatalkan. Betul. Karena jauh dari fiilnya. Nah, berarti kapan disebut sebagai namanya niat? Niat itu ketika Mas Ari itu datang dan niat. Nawaitu ta'allum wa ta'lim al-istifadah wal ifadah. Nah, itu ada nanti coba dia lihat di kitabun niat, niat belajar dan mengajar. Ada niatnya. Kurang lebih nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah ila akhiri. Yang mana itu merupakan salah satu lafaz niat dalam kita belajar. Supaya apa kita harus niat? Kemarin kita bilang supaya bernilai ibadah. Karena kalau kita nggak niat, nggak bakal ibadah. Itu hanya sekedar namanya turuk. Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya. Nah, ibadah seperti yang kita kemarin bilang, Mas Aldari, bahwasanya seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh tubuh kita ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita barengi dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu terhitung sebagai ibadah. Makan kita bisa jadi ibadah. Ketika kapan kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita niatkan untuk takorub, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mandi kita, jalan kita, main kita dengan anak, nemenin istri kita belanja, nemenin ibu kita belanja, nemenin kakek kita jalan, dan seluruh aktivitas yang lain yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, akan bernilai ibadah. Ini sepenting itu niat dalam pembahasan kita. Oke, berikutnya wa mahalluha, dan tempat niat itu di mana? Al-qalbu, ada di dalam hati.
Wa talafudzu biha, dan talafuz niat artinya kita mengucapkan sedikit saja apa sependengaran telinga kita saja, itu sunnatun, itu bagian dari sunnah. Oke, catatan. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughniyah, beliau bilang begini, wajib talafuz niat bagi mereka yang punya was-was. Ini kan di sini kan sunnah kan? Ibnu Qudamah bilang bahwasanya wajib bagi mereka yang punya was-was untuk talafuz niat. Oke. Terus yang ketiga, wa waktuha, kapan waktu kita untuk melafazkan niat? Inda ghusli awwali juz'in minal wudu, minal wajhi, apa? Minal wajhi. Inda ketika ghuslin, ghuslin itu mengalirkan gitu ya. Ada guslun, ada ghuslin. Di sini maksudnya adalah membasuh juga ya, maknanya membasuh. Membasuh awal juz'in, bagian pertama dari wajah. Berarti ketika kita bismillahirrahmanirrahim nawaitu wudu'ah. Nah, jadi pas kita nawaitu wudu'ah itu, nawaitu wudu itu pas kita udah sampai pas awal kita kena. Nah, itu, sempurnakan. Jadi basuh mukanya itu dari atas gini, set ya. Jadi dari basuh wajah itu ya dari atas melebar ke samping, habis itu sempurnakan ke atas lagi. Jadi kalau bisa itu dari atas melebar ke samping, ditarik dari bawah, sempurnakan dari tengah. Set, set. Supaya apa, Tat? Supaya air dari atas itu bisa ke bawah. Dan kita dapat tayamun. Kita bagian kanan dulu, atau bagian kanan dulu, misalnya kanan, bawah. Dan disarankan pakai dua tangan ya. Meskipun pakai satu tangan nggak apa-apa. Pakai dua tangan. Supaya apa? Pertama, supaya nggak boros air. Yang kedua, supaya rata basuhan kita. Jadi kenapa kita menggunakan kedua tangan tadi? Supaya menghindari boros dan supaya rata. Baik ya. Jadi bagian dari atas, bawah. Sama juga ketika basuh tangan juga dari atas dulu. Kita kayak gini basuhnya. Kayak nyangkok gitu loh. Jadi nggak nyet, nyet. Enggak. Jadi dari atas ke bawah gitu loh. Kalau kita kan enggak kan ya. Di masyarakat kita kan enggak kan ya. Cuma di shred. Enggak begitu. Pertama itu adalah dari tangan ke siku. Berarti kan kita kan harus nyangkol gitu loh. Nyangkol. Enggak, kalau gini kita kan enggak gini aja. Oh. Ini mah dari siku ke tangan kan. Bukan dari tangan ke siku gitu kan. Itu masyarakat kita. Sama kaki juga kan kayak gitu kan. Diket. Itu kan berarti kan dari mata kaki ke kaki. Bukan dari kaki ke mata kaki. Sedangkan di kitab fikih dibilangnya apa? Dari kaki ke mata kaki. Sedangkan kita dari mata kaki ke kaki. Salah atau benar? Ya nggak salah juga. Tapi kita melewati gitu loh. Melewati hal yang seharusnya dilakukan. Jadi tetap sah, wudunya tetap sah. Cuman kan yang seharusnya kan dari mata kaki dari kaki ke mata kaki dan dari tangan ke siku, bukan sebaliknya. Satu boros air, kedua kita nggak dapat sunnah, ketiga kita apa ya, ya banyaklah yang kita lewati. Nah, itu. Jadi wudhu kita harus kita perhatikan lagi. Baik. Yang terakhir adalah tentang tertib. Tertib di sini adalah apa? Allah yuqaddima udwun, sebaiknya tidak mendahulukan udwun satu bagian ala udwin dari bagian yang lain. Artinya berurutan. Nggak boleh saling mendahului.
sesuai dengan apa yang telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari wajah, tangan, habis dari tangan ke kepala, habis dari kepala ke kaki. Nggak boleh berbeda-beda. Baik, tafadhol. Kalau ada diskusi dan pertanyaan sampai sejauh ini. Hmm, hmm. Gimana? Ini Ustaz, kalau berwudu dengan air yang tidak mengalir, itu kan ambil airnya itu kan airnya ditumpahin ke telapak tangan, terus lalu dibasuh ke di bagian misalnya tangan. Itu air itu masih bukan dikatakan air yang apa sisa ya Ustaz? Jadi air air mustakmal itu adalah air basuhan pertama. Oh, Air basuhan pertama itu namanya air mustakmal. Tapi air basuhan kedua dan basuhan ketiga itu air suci. oh ya, ya, ya. Baik ya. Oke. Sekarang ada tren wudhu pakai semprotan. Sah atau enggak itu? Di jamaah umroh, jamaah haji. Semprotan. Semprot, dia nyemprot. Serot, 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 serot. Serot, serot, muka disemprot. Sah enggak dia? Untuk masalah ratanya gimana Ustaz itu? Nah, Meratakan. betul. Barakallah. Hmm. Nah, nanti itu dibahas di syarat. Jadi syarat dari wudhu adalah air itu harus mengalir. Supaya apa? Supaya rata. Ketika air tidak mengalir, ratanya nanti dipermasalahkan itu. Nah, Mobil itu aja kalau dicuci nggak rata nggak bersih tuh. Lucu juga. baik, baik. Iya. Oke ya. Nanti itu dibahas di tentang syarat-syaratnya wudhu. Nanti kita akan bahas. Jadi banyak di jamaah haji dan jamaah umroh kita memang yang kayak gitu. Ya ini tugasnya para mutawif. Mutawif juga harus paham fikih sebenarnya. Kalau mutawif nggak paham fikih ya ambiar jamaahnya. Ya. Jadi ya udahlah. Soalnya di pembahasan berikutnya aja. Di pembahasan pasal syarat wudhu. Insya kita akan bahas lebih detail. Oke. Ada lagi pertanyaan? Besok kita masuk ke hukum air. Hukum air ini agak panjang dan kita tangguhkan saja sampai pertemuan besok. Insya Allah kita akan bahas. Karena itu agak panjang dan agak butuh pendetilan dan butuh ada beberapa perihal yang harus diperhatikan. Oke, Pak Dong, kalau ada diskusi lagi. Nah, nanti juga untuk apa namanya untuk mereka yang sering berhadas beser. Terus Oh, untuk mereka juga yang apa namanya yang selalu kentut apa namanya kentut disertai buang hajatnya ada kotoran yang ikut juga itu dibahas tentang syarat wudhu besok insya Allah. Syarat-syarat wudhu berarti setelah kita bahas mengenai mandi wajib, pembatal. Wih, setelah kita sengaja bahas wajib. tentang wajib insya Allah. Oke, pembatalnya juga nanti disebutin juga kok, ada pembatalnya juga. Oke, ya. Jadi nanti gini juga, ini kita sekaligus belajar sekaligus mencerna. Jadi nanti kalau dalam 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 eh, perjalanan kita menemui hal-hal yang sekiranya di materi fikih itu kita dapatkan kita catat ya. Itu untuk menjadi hasanah perbendaharaan pengetahuan kita. Oh, iya, iya. Ya, misalnya antum melihat ada orang wudhu kok kayaknya aneh nih, biasanya catat. Bisa jadi itu karena ketidaktahuan kita atau orang itu melakukan hal yang salah. Makanya kita harus pastikan kita catat dulu, saya ada permasalahan begini, 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 begini. Gimana penyelesaiannya? Ini ya. Jadi harus
sekaligus kita belajar, sekaligus kita menilai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Ya itu aja sih paling yang harus diperhatikan. Baik, ada lagi pertanyaan? Lagi? Diskusi lagi, silakan. Sih cukup kayaknya Ustaz. Cukup ya, udah kalau gitu kita cukupkan di 1 menit, mau habis juga nih Zoom-nya. Barakallah li wa Ya. lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan padahal saya mohon ampun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kepada majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.